Assalamualaikum teman-teman. Tuh video kali ini saya ada servisan masuk. Ini power Soundqueen tipenya TD4.2. Di keluhannya ini channel B nya Protect. Nanti akan saya review atau saya servis teman-teman. Jadi teman-teman ikuti terus videonya, jangan di skip, tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Untuk khusus pemula dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, mohon bantuan subscribe-nya dan jangan lupa komen serta share kalau bermanfaat. Ini coba saya nyalakan teman-teman. Nah, ini channel B. Ini LED indikatornya, signalnya ini hidup melotot ini teman, dan powernya Protect tidak mau nyala. Oke, langsung saja akan saya bongkar apa penyebab power ini Protect. Oke, ini sudah saya copot untuk kitnya teman-teman. Ini sedikit saya review. Jadi untuk power TD Soundqueen 4.2 ini MOSFET-nya menggunakan 3 MOSFET jenisnya ISTK82N25. Ini sebanyak 3 set. Dan untuk transistor finalnya ini menggunakan NJW0302 dan pasangannya 0281. Ini menggunakan 7 set seperti ini. Oke, langsung saja ke langkah pengecekan. Oke teman-teman, sekarang saya lakukan pengecekan untuk power tadi yang short tadi teman-teman, atau yang Protect tadi. Ini langkah pertama yang harus teman-teman lakukan, pengecekan di transistor finalnya. Nah, ini untuk transistor finalnya short teman-teman, di bagian rel negatif ini, dan di rel positif coba saya cek apakah short. Dan di sini untuk rel positifnya juga short. Nah, sekarang lanjut ke bagian MOSFET trackingnya. Ini MOSFET trackingnya juga short teman-teman. Ini rel positif. Untuk rel negatifnya coba cek apakah short juga, dan ternyata juga short teman-teman. Nah, ini short. Oke, untuk selanjutnya coba saya lepaskan dulu untuk komponen-komponen yang short. Untuk transistor final sama MOSFET-nya yang short ini coba saya copot dulu. Jadi kalau sudah saya copot, berlanjut ke pengetesan bagian AB-nya. Oke, saya copot dulu teman-teman. Ini sudah saya lakukan pencopotan komponen yang short teman-teman. Di MOSFET ada yang short. Ini untuk transistornya ada yang short juga. Terus di rel positifnya juga sudah saya lepas ini komponen-komponen yang short teman-teman. Nah, itu. Oke, selanjutnya akan saya tes dulu untuk bagian AB nya apakah bias sudah bisa keluar. Ini sudah saya jumper ke PSU utama, ini juga sudah saya jumper, dan ini supply untuk 24 volt sudah saya pasang. Dan sekarang coba cek biasnya apakah sudah normal teman-teman. Kalau belum normal nanti saya cek untuk komponen bagian AB nya. Tapi kalau sudah normal ya lanjut ke pengetesan bagian tracking. Oke, saya nyalakan power supply teman-teman. Nah, ini untuk bagian AB nya belum normal teman-teman. Ini bisa dilihat, ini tegangannya keluar sama dengan PSU utama,
Itu artinya bagian AB nya tidak normal teman-teman. Nah ini akan saya cek terutama di ini teman-teman, transistor bagian bias limiternya ini BC559 BC549, dan di sini juga sama, ini BC549 BC559, dan nanti juga akan saya cek juga ini transistor mute ini BC559 ini. Biasanya bagian AB nya itu bermasalah di situ teman-teman. Kalau power class TD bagian AB nya tidak normal, biasanya seringkali penyakitnya di area situ. Oke, akan saya cek dulu untuk mencari komponen yang bermasalah. Ini akan coba saya cek dulu untuk transistor 2 ini teman-teman. Biasanya yang sering di sini teman-teman, sering sekali nih transistor 2 ini bias limiternya. Oke, saya copot dulu untuk transistor 2 biji itu teman-teman. Sudah saya lakukan pergantian teman-teman transistor ini tadi di bagian bias limiter. Ini ada transistor 2 ini sudah saya ganti. Ini tadi ada yang short teman-teman. Terus di sini juga transistor mute ini juga saya ganti. Ini tracking belum saya pasang teman-teman, ini masih saya jumper menggunakan VCC kecil karena saya masih mengerjakan bagian AB nya. Oke, langsung saja coba cek untuk bias apakah sekarang sudah normal. Ini probe saya letakkan di kaki basis transistor. Oke, power supply saya nyalakan. Nah, ini sudah berangsur-angsur naik teman-teman. Oke, relaynya sudah on dan ini bias sudah keluar. Coba di positifnya, di dial positifnya juga sudah keluar, ini normal teman-teman. Di power class TD itu bias memang dia berangsur-angsur naik teman-teman, karena saat on, awal on itu belum langsung keluar karena harus menunggu relay di protektor ini bunyi cetik gitu, langsung dia mengirimkan sinyal ke transistor muting ini. Nah, nanti akan sedikit perlahan demi sedikit demi sedikit dia akan naik untuk biasnya. Oke, ini bagian AB-nya sudah normal teman-teman. Tinggal coba memasangkan MOSFET di bagian tracking. Untuk teman-teman yang masih ragu untuk memasangkan MOSFET, bisa pasangkan satu dulu teman-teman. Ini satu biji dan di rel positifnya juga satu biji. Dan teman-teman bisa supply menggunakan minimal, kalau mengerjakan tracking ini atau mengetes tracking ini, minimal memakai 100 volt DC itu sudah bisa bekerja. Jadi tidak usah memakai supply besar dulu teman-teman, karena untuk menghindari kemungkinan kalau ada komponen di bagian tracking ini masih ada yang belum benar, MOSFET kita aman teman-teman. Oke, coba saya pasangkan dulu untuk MOSFET-nya, nanti lanjut pengetesan trackingnya sudah bekerja atau belum, atau tegangan standby-nya keluar atau belum. Oke, saya pasangkan MOSFET dulu teman-teman.
Ini sudah saya pasang teman-teman MOSFET-nya. Ini rel negatifnya satu, rel positifnya juga satu. Ini propnya saya taruh atau letakkan di kaki kolektor transistor final. Coba saya nyalakan dulu teman-teman untuk tegangan standby apakah sudah keluar. Oke, saya nyalakan power supply. Dan tegangan standby di rel negatif sudah keluar, relay juga sudah bunyi untuk relay protektornya. Ini tegangan standby di positifnya 8,2. Oke, sudah keluar teman-teman. Dan teman-teman pastikan MOSFET-nya itu pegang. Ini tidak usah dipasang pendingin teman-teman. Nah, harus dipegang seperti ini tanpa pendingin, posisi standby harusnya tidak hangat sama sekali teman-teman. Nah, kalau masih hangat berarti ada masalah lain. Kalau dingin berarti sudah normal teman. Ini sudah normal. Jadi teman-teman untuk mengetahui ciri-ciri tracking itu bekerja normal atau belum, teman-teman bisa lakukan pengukuran di tegangan standby. Kalau tegangan standby-nya itu kurang di 7 volt atau cuman keluar 6,8, itu artinya gagal start teman-teman. Itu harus teman-teman cek di bagian atau area muting sini. Ciri-ciri kelas TD itu tracking sudah bekerja normal itu minimal 7,2 volt teman-teman. Jadi kalau di bawah 7 volt bisa dipastikan MOSFET ini kalau dipegang pasti akan panas. Oke, seperti itu teman-teman, mungkin penjelasannya sudah cukup. Jadi kalau teman-teman yang masih belum paham bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.